Oke, di video ini kita akan membahas tentang menggambar grafik fungsi polinomial dengan kalkulus. Artinya, kita akan menggambarkan grafik dari fungsi polinomial itu dengan memanfaatkan ilmu yang sudah kita dapatkan di perkuliahan kalkulus ini. Lebih spesifik lagi, memanfaatkan ilmu-ilmu terkait tentang turunan. Karena ini merupakan salah satu penerapan dari turunan juga, di mana turunan sangat memudahkan kita atau membantu kita untuk mendesain grafik dari suatu fungsi dengan lebih baik. Oke, ini adalah langkah-langkah menggambar grafik fungsi dengan pengetahuan kalkulus. Yang pertama, menemukan titik potongnya dengan sumbu koordinat, yaitu menemukan titik potong dengan sumbu X dan dengan sumbu Y. Kemudian menemukan nilai maksimum dan nilai minimum lokal jika diberikan suatu interval. Kemudian melakukan tes turunan pertama, di mana tes turunan pertama ini berfungsi untuk mengetahui di mana fungsinya naik dan di mana fungsinya turun. Kemudian lanjutkan dengan melakukan tes turunan kedua untuk mengetahui di mana titik belok, kemudian di mana fungsinya cekung ke atas dan di mana fungsinya cekung ke bawah. Kemudian berikutnya temukan asimtot datar dan asimtot tegak. Ini berlaku untuk selain fungsi polinomial. Jika fungsi polinomial, maka asimtot datar dan asimtot tegak tidak diperlukan. Oke, berikutnya setelah informasi yang kita peroleh dari poin 1 hingga poin 5, maka sketsakanlah grafik fungsinya. Oke, kita lihat contoh langsung. Kita ingin menggambarkan grafik dari fungsi kubik f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah x kurang 2. Nah, menggambarkan grafik dari fungsi ini sama artinya dengan kita ingin menggambarkan grafik y sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat tambah x kurang 2. Di mana fx itu sama artinya dengan y. Oke, nah langkah pertama sebagaimana yang disampaikan tadi adalah menemukan titik potong dengan sumbu koordinat. Kita mulai dengan menemukan titik potong dengan sumbu Y. Nah, titik potong dengan sumbu Y itu berlaku jika X-nya sama dengan 0. Selalu begini ya. Maka untuk menemukan titik potongnya, by the way yang namanya titik itu harus pasangan X, Y ya. Sehingga untuk menemukan titik potong dengan sumbu Y ini, yaitu pada keadaan X sama dengan 0, gantilah setiap X yang ada di persamaan ini dengan 0. Maka kita punya jadinya Y-nya sama dengan 0 pangkat 3 tentunya 0, 0 pangkat 2 adalah 0, dikalikan 2 tentunya 0, ditambah 0 hasilnya juga 0, yang tersisa yang tidak akan dikalikan dengan 0 hanya kurang 2 saja. Jadi jika X sama dengan 0 maka Y sama dengan negatif 2. Sehingga kita punyain titik potong dengan sumbu Y-nya adalah titik 0, negatif 2. Nah, hati-hati untuk menuliskan titik potong dengan sumbu Y ataupun titik potong dengan sumbu X nantinya. Nah, yang namanya titik potong dengan sumbu Y, tadi kan jika X sama dengan 0, makanya di sini harus 0 komponen pertama. Kemudian yang negatif 2 ini kan nilai Y, bukan nilai X, jadi negatif 2 di komponen kedua. Jadi, yang tepat penulisannya adalah seperti ini, jangan tuliskan negatif 2,0, karena negatif 2 ini nilai Y, dan 0 ini adalah nilai X. Kan kita tinggal mencari pasangannya, kita sudah klaim X-nya sama dengan 0, tinggal menemukan nilai Y-nya. Makanya titiknya 0, negatif 2.